sekarang kita punya obrolan yang sangat menarik nih. Wah, apa tuh Pin? Teman-teman, kita akan membahas sikap remaja di era globalisasi. Tapi sebelum itu, kita datang tamu yang sangat spesial nih, Nah, siapa ya kira-kira? yaitu Ibu Leli. Beliau adalah guru yang sangat digemari oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Cirebon. Terima kasih. Insyaallah. Bu Leli, gimana nih hari ini? Kesibukannya apa aja kalau boleh tahu? Alhamdulillah kabarnya sehat. Kesibukannya adalah dari pagi ibu tuh sudah bertemu dengan banyak orang tua siswa. Ya, jadi hari ini cukup menguras energi. Oh. Gitu. Kalian baik? Alhamdulillah. Ya sedikit capek. Oh, Banyak oke. banget tugas. Oh gitu. Ini ya curahan hati ya. Oke. Tugas banyak banget. Dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Jumat, Apalagi kan jajanan di pindah tuh. Oh iya. Berubah lagi jadwalnya ya. Iya, pusing Oke. banget. Jadi selamat menikmati ya, guys. Oke. Sebentar lagi sih. Semangat. Yuk, bisa yuk. Oke. Bu Leli, Selain kalau boleh tahu apa berkenan banget kita obrolin begini? Oh sangat berkenan. Tapi kebetulan ibu lapar nih. Aduh. Ya, jangan lupa ya. Misalnya kita kemana gitu boleh loh. Ya. Jatuh gitu. Oke. Kira-kira ada keperluan apa nih? Mengundang ibu ke sini deh. kita mau bahas sesuatu, Bu. Oke. Membahas materi sikap remaja di era globalisasi. Menurut Ibu, globalisasi itu bagaimana, Bu? Menurut Ibu, globalisasi itu mencakup semua hal ya, politik, ekonomi, sosial budaya gitu. Dan globalisasi ini juga menurut Ibu sesuatu hal yang bisa memberikan informasi. Karena kan sekarang zamannya zaman Iya. teknologi ya, Iya, betul. jadi globalisasi ini memang eranya gitu. Sekarang memang eranya itu era globalisasi gitu ya. Informasi kita bisa dapat kapan aja, di mana aja, jam berapa aja, iya nggak? Iya, Iya betul. kan? Itu Google tuh bisa diakses selama 24 jam penuh kan gitu. Jadi 24 jam per 7 cenah ya gitu kan. Emang harus Iya. dimanfaatin banget tapi ya. Gitu. Jadi menurut Ibu itu sih gitu globalisasi Sangat penting, ya. gitu. Sangat penting Sangat banget. penting sekali. Tapi ya itu juga plus minus lah Iya, gitu. pastilah orang-orang pasti kan bisa nangkap yang positifnya, nangkap yang negatifnya. Betul, Iya, itu. banyak banget sih. Jadi ada dampak positif juga, ada dampak negatifnya juga gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Ibu bilang plus minus gitu. Banyak plusnya apa banyak minusnya sih? Gitu kan pasti pertanyaannya gitu. Menurut saya sendiri sih pasti banyak plusnya sih. Banyak plusnya nih menurut Bimo nih. Oh gitu. Cuman orang-orang kan banyak yang kayak, aduh banyak yang salah gunain tuh. Nah, itu yang salah, Iya. ya kan? Gitu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang manfaatnya apa, itu manfaatnya banyak sebenarnya. Gitu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Kita bisa mengakses informasi kapan aja, yang tadi bilang di mana aja, gitu. Dan sebenarnya juga ini kalau misalkan kita menyalahgunakannya nggak baik juga kan Bahaya juga. gitu. Apalagi diaksesnya sama anak yang di bawah umur ya. Nah ini nih penting nih buat semuanya nih gitu. Apalagi yang punya adik kecil di rumah. Nih, guys, dengerin, guys, dengerin. Ini karena anak zaman sekarang kan terlalu nangis sedikit Kasih kasih HP. handphone. Nah, Gitu bahaya gitu. juga. Jadi daripada nangis, mending diem deh diliatin Cocomelon. Nah, Iya, ya bener, kan? iya. Iya, Cocomelon kan. Padahal kan kalau di YouTube gitu kan ada Banyak. iklan ya. Iya. Nah kita kan nggak tahu gitu iklannya yang keluar apa aja. Apalagi Bisa kan- jadi yang iklannya keluarnya kayak install aplikasi game yang kita nggak tahu itu gamenya game apa. Iya. Nah sekarang kan banyak game yang berkedok kayak masakan gitu atau bikin baju atau gimana, tapi kan ternyata Iya. Sensor. Oke, Bu Leli, Rizka juga mau nanya nih. Ibu kan terlalu sering ketemu sama siswa-siswi di sekolah ini. Nah, menurut Ibu tuh cara menangani kasus begini tuh apa sih? Gimana Bu? Caranya nih Iya, cara menangani. sebenarnya kalau kasus teknologi terutama handphone ya, pemakaian handphone itu sebenarnya nggak di SMA aja sih sebenarnya, pasti di semua lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan itu pasti SD, SMP, SMA itu pasti mereka ada kasusnya ya gitu. Terkadang memang
gimana sih cara mencegahnya gitu, gimana sih caranya kita tuh ketika ada anak yang ketahuan ternyata di handphonenya ada sesuatu hal yang indah gitu ya, bahasanya yang indah ya gitu kan, bahasanya itu gimana sih gitu caranya. Sebenarnya kita ini bentuknya kolaborasi ya, kolaborasi dengan orang tua Iya, betul. tentunya gitu kan. Terkadang orang tua itu memang nggak bisa memeriksa HP anak gitu kan, karena apa, semuanya di password. Iya. benar Mau sekali. masuk handphone di password, mau masuk WhatsApp di password, mau Oke. masuk galeri password, semuanya password gitu kan. Pengalaman Aja Bimo. Pengalaman Gitu banget. kan, semuanya kan di password gitu Iya, kan. benar. Sedangkan orang tua kan mungkin ada beberapa orang tua juga yang bisa mengakses handphone anaknya, membuka. Sekarang tuh anak tuh pinter kalau bikin nama grup tuh yang bagus-bagus, calon penghuni surga. Padahal isinya Ya, beda. padahal isinya Yang surga kayak gitu. dunia sih kan isinya mah gitu ya, gitu isinya mah surga dunia gitu. Jadi memang cara menjaga yang pasti adalah kita kolaborasi dengan orang tua sih, gitu, kolaboratif. Kalau di BK sendiri itu pastinya kita memberikan konseling ya kepada anak tersebut gitu, bahwa ketika anak tersebut tidak bisa menggunakan sosial media dengan baik ya dampaknya akan seperti ini loh gitu. Kalau misalkan kamu bisa menggunakan sosial media dengan baik juga manfaatnya begini loh gitu. Jadi memang perlu edukasi yang lebih banyak sih gitu tentang penggunaan sosial media ini gitu. Terima kasih Ibu. Makasih Bu. Aduh, Oh udah selesai nih. Oh, masih banyak Bu. Tenang. Ini masih utuh. Oke. Nah Bu, hari ini mau nanya. Jadi kan dari globalisasi kan ada tuh dampak negatif sama positifnya. Nah, bisa nggak sih Bu Ibu ngasih salah satu contohnya? Oke, tentang dampak negatif dan positifnya. Iya. Yang pertama, sebenarnya tadi udah hampir disentil ya di Iya. depannya di awal gitu. Sebenarnya dampak positif itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang pertama itu. Jadi pemikiran kita juga jadi terbuka. Nggak apa ya? Nggak endesok banget gitu, Iya, tahu dunia tahu luar dunia sana. luar gitu. Bahkan semua informasi ada di internet gitu kan, semua bisa diakses di internet gitu. Itu sih dampak positifnya gitu. Kemudian di era globalisasi ini pola pikir juga kan berubah ya, Iya, gitu kan. benar. Maksudnya gini, berubah juga karena kan teknologi sih berkembang. Karena semakin zamannya ibu sama zamannya kalian kan beda, gitu beda. kan. Sekarang kan zamannya Gen Z. Iya, gadget milenial. Tapi masih masuk lah ke gadget lah ya. Masih. Oke. Nggak, soalnya perbedaannya tuh nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh, betul gitu. Ya, Soalnya apa sama aja kita zamannya sih orang umur orang tua kita. Masih jauh. Apa? Sama ya. Belum ada. Iya, jadi sebenarnya dampak positifnya tuh kalau kita bisa memanfaatkan teknologi di era globalisasi ini dengan baik itu sebenarnya banyak banget gitu manfaatnya gitu ya. Salah satunya itu tadi keterbukaan informasi, kita juga jadi pola pikir kita juga kan jadi berkembang gitu, karena kita bisa mengakses informasi itu kan sambil mungkin Belajar. sambil belajar bisa, sambil tiduran juga bisa. Kalau tiduran tuh jangan sleep call doang Itu ya. mah Bimo. Gitu kan. Kita masuk ke dampak negatifnya ini ya. Ya. Pertama otomatis kesenjangan sosial. Sekarang semua pakainya handphone yang bagus lah, Ya. maksudnya iPhone gitu kan. Terkadang banyak beberapa anak yang memaksakan diri untuk pokoknya saya harus iPhone deh karena Sampai teman-teman saya juga pakainya harus. iPhone semua. Bahkan sekarang tuh banyak yang ikut judul. Nah ada nggak nih? Tuh, siapa tuh? Yo nih. Kan gitu kan, ada yang ikut judul Ya, itu kan betul, demi betul, ya. karena apa? Di kebutuhan mereka itu pengennya terpenuhi gitu, padahal mereka belum mampu untuk membeli itu. Bahkan tapi sampai ada yang bilang itu buat. oh iya, Apa ya? Kalian aja. Arifin ya, Arifin kayaknya. Jadi sebenarnya yang berbicara jujur adalah gadget kalian gitu, handphone kalian gitu tuh. Jadi iya betul. Jadi bullying juga bisa terjadi di situ loh. Iya. Nah kan bullying itu bisa terjadi di sosial media. Di sosial. Jadi kurang-kurangin deh kalau misalkan nggak suka sama orang, nyindir lewat status. Nah, ya kan, gitu kan. Kalau nggak suka bilang aja langsung, nggak usah nyindir lewat status. Iya dong, gentle dong. Iya, aduh. Laki-laki ya kan, tuh, kan. Jadi apa namanya, penyalahgunaannya tuh itu sih, kadang kalau kita nggak suka sama orang kita posting status apa gitu, jadi itu sebenarnya bumerang gitu. Iya kan, yang sebenarnya misalkan hanya Rizka, Arifin sama Bimo doang yang tahu karena Rizkanya bikin
dijadiin status bisa di semua orang kan jadi tahu. Bisa jadi kita yang mau kemana-mana. Betul gitu. Jadi status aja memang status WA itu petaka sebenarnya gitu, sebenarnya petaka gitu. Dan sekarang mah bersosial media lah yang baik karena manfaat dari sosial media juga banyak gitu. Kan bisa lo jualan di situ, TikTok live tuh. Kalau followersnya banyak kan, ya kan gitu. Kalian punya bakat lihat apa nih? Bimo bisa ngaji, masya Allah. Masih hafal nggak Bimo? Insya Allah masih. Itu kan bisa. Itu kan bisa loh. Misalkan bikin TikTok kan, gitu kan, bikin video, terus viewersnya banyak, FYP kan. Nah, itu kan kita nambah followers, jadi nambah bikin keranjang kuning gitu loh. Yang itu katanya kan sampai omsetnya miliaran juga tuh. Iya betul gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya gitu, manfaat yang didapat tuh banyak gitu. Jadi Tapi rata-rata kalau remaja itu nggak makanya karena nah betul. Salah di situ yang tuh ya. Salah gunain gitu. Betul di situ. Jadi awalnya ya pop dong. Nanti kalau popnya muka mah kan kita yang nggak Nggak apa-apa apa-apa. gitu. Tapi kalau popnya minta popnya yang Besok. gitu kan, itu kan yang bahaya gitu. Karena memang sebenarnya kalau digali itu di era globalisasi ini tuh anak-anak tuh banyak banget gitu yang menyalahgunakan itu, bahkan anak SD kejadian yang naudzubillah kayak ada pembunuhan apa itu kan mereka Bukan masih kecil bu ya? itu enggak pas itu gara-gara Iya. banyak sekali itu dari media sosial, betul. dari video-video. Jadi yang- impactnya itu kayak gitu sosial media itu kalau kitanya nggak bisa, misalkan kayak anak Handle. 5 tahun gitu, anak 5 tahun nggak didampingi sama orang tuanya, anak itu sebenarnya kalau nggak boleh megang HP itu maksimal di usia 5 tahun sebenarnya. Jadi usia 1 sampai 5 tahun nggak boleh anak memegang HP. Tapi sekarang banyak nggak sih, Bu? Oh banyak banget. Nah, orang tua banyak yang langsung Banyak banget. Karena Kayak si itu Bu. salah satu dampak anak speech delay gitu, terlambat berbicara itu dari penggunaan gadget gitu, handphone gitu yang dikasih oleh orang tuanya. Sebenarnya mah berusaha sebisa mungkin jangan kasih handphone ke anak kecil gitu sebelum dia usianya di atas 5 tahun. Tapi kalau misal sambil diawasin gitu, itu menurut ibu gimana bu? Kalau menurut ibu sebenarnya kalau belum waktunya, belum usia sebenarnya Jangan dulu. dulu sih gitu. Mending kita belikan kayak ada Al-Quran digital gitu kan, ada kan gitu. Bunyi itu kan. Atau beli TV yang TV kecil itu ada, kebetulan sepupu ibu di rumah punya ya gitu. TV kecil gitu isinya ya ngaji gitu, isinya ngaji, cerita-cerita Nabi gitu tuh gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih, kalau internet kan takutnya ya iklan-iklan ini Banyak itu lagi gitu ya, kan. banyak. Betul, jadinya kan malah hafalnya apa namanya? Kayak gitulah. Shopee pipi kan iklannya kan gitu kan gitu. Nah, terus kita mau nanya apa lagi nih? Nah, menurut ibu gimana sih orang tua tuh bisa mengimbangi era globalisasi anak ini nih, gimana gitu? Sebenarnya gini, kalau pola asuh orang tua kan berbeda-beda ya. Ada yang otoriter, ada yang demonstratif kan gitu kan, ada yang ngasih kebebasan, ada yang mengekang gitu. Itu kembali ke pribadi orang tua masing-masing ya gitu kan. Tapi memang anak itu ketika terlalu dikekang sama orang Itu tua nggak itu memang nyambung. biasanya Betul. dari Jadi kayaknya pengalaman ini nih. Dari orang-orang cerita aja. Oh. Dari cerita karena orang-orang aja. memang dampaknya memang beda-beda gitu pola asuh orang tua itu. Jadi memang terkadang kalau misalnya orang tuanya yang memberikan kebebasan ke anak, ya anaknya juga harus bisa memberikan kepercayaan itu gitu ke orang tua, bahwa oh ya saya udah dikasih kebebasan nih sama orang tua saya, jadi saya juga harus bisa memanfaatkan kebebasan itu dengan baik gitu, jangan disalahgunakan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apa ya, peran orang tua sangat penting justru gitu, karena 24 jam tuh sebenarnya ya Enggak sebentar. nggak sebentar sih, iya Bim gitu, tapi maksudnya madrasah pertamanya kan ya di rumah gitu dengan orang tua, dan yang sebenarnya yang lebih mengenal anak itu sebenarnya ya orang tua gitu. Karena kalau guru kan hanya dari pagi sampai dari jam 7 sampai jam 4 hanya 10 jam lah ya gitu. Selebihnya kan ya di rumah gitu dengan orang tua. Kalau itu nggak setiap hari bu ya? Iya. Cuma sampai Sabtu, Jumat. Gitu. Terus ibu nih, kalau ada orang tua yang mengekang terus, itu benar gak sih membuat mental anak tuh terganggu? Sebenarnya tergantung penerimaan anaknya ya gitu. Jadi memang pengalaman ibu sebagai guru BK
selama kurang lebih 7 tahun ini, ketika ada beberapa konseling dan beberapa siswa menangani beberapa siswa yang orang tuanya terlalu keras, terlalu mengekang, itu memang kebanyakan dari mereka adalah berontak sih, gitu kan, berontak karena justru mereka malah ketika keluar dari rumah itu rasanya kayak bebas. Gitu kan, gitu kayak bebas, kayak keluar dari kandang gitu, kandang macan gitu. Jadi mereka kayak di rumah tuh pengen ngelakuin Salah jadi makanya juga disalahin, takutlah nantinya begini gitu kan. Sebenarnya ya ada positifnya ada negatifnya, tergantung gimana kita menyikapi itu aja. Tapi kalau misalkan orang tua ngebebasin kan dari anaknya aja nanti semena-mena banget tuh pergaulannya liar ataupun itu menurut ibu peran orang tua tuh maksudnya harusnya gimana sih gitu? Ya mendampingi orang tua mah wajib itu gitu, wajib itu orang tua mah sudah kewajiban ya, sudah menjadi kewajiban orang tua tuh pasti mau anaknya baik mau anaknya nggak baik ya wajib mendampingi gitu. Misalkan anak saya mah pinter ranking terus, ya belum tentu juga sikapnya kan baik ya kan, gitu kan gitu. Bahkan ada anak yang mungkin kayaknya anak nakal banget nih, gak pernah ranking, tapi kan kan gitu kan kadang kita gitu. Lagi gimana nih, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, apa mau gimana? Kita lanjut nanti apa kita break dulu? Boleh. Makan dulu. Makan dulu ya. Oke. Dia disalut. Aduh, tambahannya Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu, apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Dulu kita masih bersama, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu, apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Baik teman-teman, kembali lagi di SOS. Apa itu SOS? Sobat Obrolan Sosiologi. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Apa lagi nih yang mau ditanya?
Baik Bu. Nah sekarang apa sih Bu tantangan yang dihadapi remaja saat ini di era globalisasi ini Bu sehingga mempengaruhi mental para remaja? Oke, tantangannya adalah yang pertama keras kepalanya anak-anak. Itu mah nggak bisa diubah. Keras kepalanya gitu kan, karena setiap siswa yang ketika dia mempunyai kesalahan, akhirnya kesalahan itu ketahuan, mereka pasti bisa membela diri. Itu pasti itu mau Alasannya banyak gitu ya? pertanyaannya A dijawabnya tuh nggak langsung B, tapi Muter-muter. C, D, E gitu. Jadi nggak langsung ke intinya gitu. Keras kepalanya itu yang pertama. Yang kedua adalah bohong. Anak zaman sekarang itu banyak Pinter bohongnya, banget, pinter bohong. banget. Pinter kalau bohongnya demi kebaikan mah itu oke. Misal apa ya bohong demi kebaikan ya? Gak ada Bu. Oh, nggak ada ya. Ya gini dong bohong kebaikan, misalkan main yuk, misal Aduh, diajak main jam 11 malam, itu kan Iya. sebenarnya mah kalian mau gitu, tapi kan enggak deh, nanti saya dimarahin sama mama saya, Iya, mama saya itu kan demi kebaikan. Padahal sih sebenarnya nggak dimarahin gitu. Iya, sebenarnya nggak dimarahin Cuman emang gitu. kita Cuman aja. kan, oh iya, ngerti gitu. Oh iya, kalau udah malam kan berarti Nggak jadi boleh. bahaya apa segala macem gitu kan. Terus yang ketiga adalah anak zaman sekarang itu pengennya serba instan. Ya benar. Contohnya itu mana? Nah, serba instan. Misal contohnya adalah dia pengen masuk universitas negeri tapi nggak mau belajar. Betul. Ya, gitu kan, gitu. Ada di sini kan ada siapa nih? Ayo, ngaku kalian ngaku. Jadi cita-citanya tinggi, tapi gitu, tapi dia tidak mau melalui prosesnya gitu. Jadi kayak harusnya ketika kamu punya cita-cita tinggi, oh ya saya mau kuliah di sini nih, di univ ini nih gitu. Oh berarti saya tuh harus belajarnya begini nih, lebih giat lagi gitu. Jadi jangan apa-apa pengennya serba instan gitu tuh. Jadi pengennya tuh berapa sih gajinya kalau misalkan jadi pegawai ini tuh, gak lah saya sih nggak mau, maunya gajinya yang sekian digit gitu kan. Kan kita nggak bisa kalau misalkan kita ibaratnya fresh graduate gitu, ketika baru lulus kemudian pengen gaji yang langsung Tinggi. 10 juta, 15 juta, itu kan nggak bisa, kan semuanya proses ya. Proses, proses. Nah gitu, jadi tantangannya itu sih keras kepalanya, bohongnya, pengen serba instannya gitu, dan etikanya itu loh. Jadi nggak bisa membedakan ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman gitu. Apalagi misalkan kayak ibu nih, mungkin kan kesannya, oh Bu Lili mah masih muda nih, bisa nih kalau misalkan diajak hahaha, bisa sebenarnya gitu, bisa sebenarnya, tapi kan ada timingnya ya gitu. Iya. Kalau memang waktunya di sekolah belajar, ya sesuai sama murid ya, Bu. gitu. Jadi sesuai situasi aja lah gitu. Kayak misalkan ibu misalkan nih masuk ke kelas kalian, ya udah layaknya ibu guru sama murid gitu. Misalkan ibu sudah deket-deketnya ibu sama Rizka suka bercanda sama ibu di luar itu, is okay gitu, nggak apa-apa. Di luar kelas pun nggak apa-apa, misalnya lagi di ruang BK pun nggak apa-apa gitu tuh. Tapi kalau misalnya memang lagi di kelas atau misalnya ibu lagi mau ujian, ya udah kita guru dari murid gitu tuh gitu. Jadi harus bisa Harus waktunya, betul, ada buat waktunya, bercanda, buat betul, serius. gitu. Tuh dengerin ya kalian-kalian. Aduh. Jadi tantangannya itu sih gitu. Jadi memang egonya tuh tinggi banget, egonya tinggi, terus emosinya juga nggak stabil gitu kan. Kadang mata kan kadang, apa kamu ngeliatin saya Iya, bener, gitu bener. kan, iya nggak sih? Jadi Iya. itu tuh timbulnya kenapa bisa gampang emosi tuh itu gitu. Padahal kan kita mata kan kemana-mana ya, belum tentu, Iya. belum tentu ibu ngeliatin saya tapi ngeliatin Arifin kan, siapa tahu, oh iya kan saya ada tembok, ada kaca, ibaratnya kan ibu ngaca, ya kan gitu. Kadang kan orang kan, si bu itu tuh bu Arif udah ngeliatin saya aja, pede banget lu, ya kan, gitu kan, itu sih tantangannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Asik. Ada lagi? Mungkin dari dimulainya udah dari Ayo Bim, dari Bimo Bim. Ibu nanya apa nih? Bingung dari Gimana tadi. nih? Apa nih pendapat ibu tak tentang Iya, Ya, gimana kita pendapat coba. ibu tentang pesan atau nasihatnya untuk Oke, pesan atau remaja nasihatnya. saat ini nih, Bu? Oke, pesannya adalah jaga diri kalian baik-baik, Tuh. karena siapapun Zaman itu, sekarang. zaman sekarang tuh zamannya Zaman serba mudah, zaman edan gitu, apapun bisa diakses. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa jaga diri kalian baik-baik, ya yang rusak adalah diri kalian Diri sendiri. kita sendiri. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan gitu. Terutama perempuan nih, Iya. perempuan kan ada sesuatu hal yang memang harus kalian jaga gitu. Jadi jaga mahkota itu dengan baik, jaga mahkota itu dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai mahkota itu tuh tergores
egois lah kasarnya tuh seperti itu gitu tuh. Jadi buat yang laki-lakinya pun sama gitu tuh. Jadi jaga diri kalian sebagai laki-laki, harus bisa menjaga diri dan menjaga wanita kalian. Wanitanya kalian. Jadi memang ya pacaran oke gitu loh. Kita jadi ngebahas apa ya gitu. Jadi pacaran nggak apa-apa gitu kan. Justru kalau kita senangnya sama perempuan serem dong ya. Lalu kalian serem kan gitu. Jadi it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting itu buat semangat kalian, buat belajar kan lebih semangat, buat menyemangat lah pokoknya mah gitu. Jadi kalian harus jaga diri itu gitu, karena yang bisa menjaga diri kalian adalah diri kalian sendiri, bukan ibu kamu, bukan ayah kamu, bukan kakak kamu, bukan adik kamu gitu. Jadi pesan ibu itu, terus belajar yang rajin. Udah kelas 12 nih, ini udah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 4-5 bulan lagi kalian udah jadi alumni nih ya sama Pak. Semoga bisa mencapai cita-cita kalian ya gitu. Dan jangan lupa kalau udah sukses jangan lupa sama budaya. Siap pasti. Ibu katanya dulu mau kasih martabak. Sama nasi bakar ya. Gitu. Jadi pesannya itu, tolong jaga diri kalian baik-baik, pergunakan sosial media itu dengan baik. Kalau bisa mah nggak usah yang aneh-aneh deh gitu tuh, maksudnya nggak usah. Terus jangan apa namanya, kadang anak kan ada yang suka jahil nggak sih, suka bikin stiker muka. Itu jangan salah, itu ada undang-undangnya loh gitu. Jadi bisa itu tuh ada undang-undangnya sekarang. Jadi itu kan namanya pembulian ya. Ya itu udah namanya pembulian, tapi secara ada UU ITE-nya lah gitu, tapi secara di undang-undangnya ada, tapi itu pembulian di sosial media lah gitu tuh. Kan kalau misalkan kita yang ngerasa nggak terima kan, buka kita misalkan dibikin telinga binatang apa gitu kan. Jadi awas nih, hati-hati. Terus ada kata-katanya. Nah, ada kata-katanya apa gitu kan kita nggak Nggak terima lu orangnya gitu. Berarti gunakan sosial media dengan baik, jaga diri kalian baik-baik. Apapun itu, pokoknya mah yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Untuk pesan ibu mah itu aja. Semoga bermanfaat ya podcast ini. Dan dia pun nyebut ya gitu kan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Harusnya ibu udah di rumah. Betul. Udah mandi. Harusnya kita juga udah di rumah ya. Betul. Salahin siapa? Pak Afif. apa itu Mbak? Pak Afif nih. Awas aja kalau nggak gede nilainya. Iya, betul. Awas aja kalau kamu menang. Sama gue. Udah sama gue nih Pak Afif. Jangan nyewa tempat gue lagi. Ya sangat seru banget ya hari ini ya. Iya, aku kira itu podcastnya bakal mencekram banget. Aduh, soalnya mencekram. kita baru pertama kali kayak gini. Pintar sih milih bintang tamunya. Siapa dulu? Arifin. Itu yang pilihnya nggak terima tuh. Terima kasih. Dan gimana ditutup? Boleh. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Selamat jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke. Ditunggu. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Aku sih. Halo guys. Di sini aja ya. Oh, yang lain itu paling cuma 20 menit ya? Iya, ada yang Lama-lama 28. Ini 30 Bu, kita 30 menitan. Assalamualaikum. Arifin. Nah sekarang kita punya obrolan baru nih. Gak kalah gitu. Oh baru sih, harusnya seru ya. Teman-teman, gitu dong. Jadi kayak teman-teman ini stopin kok. Dan kita sebelum itu aduh. Aduh. Jadinya